Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah untuk guru-guru kita bersama khususan Daruhi Almarhum Habib Hashim bin Abdullah bin Abdul Qadir Segaf wa Kiai Haji Sahabuddin wa usulihim wa furuhim wa syaikhina wa alimina wa dawil huquq alaina wa alim ajma'in. Dan juga mudah-mudahan Allah sembuhkan orang keluarga kita yang sakit, khususan Ustaz Abdullah Juhartoh. Annallah yasfi lahu shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uk شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة ومن من عدانا إنك الفاتح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائف إن غضبان لا إله إلا الله محمد ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبيين الجام من أبينا آدم
بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا محمد الرسول يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ini Jawi Osing medunten campur nggih. Madura beda. Madura kabeh. Osing Inggris. Oh. Mboten enten nggih Inggris. Cina.
Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin ada yang berbahasa Arab. Pak Pri tahu, Pak Oni. Tak Oni ngerti tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan barokah hadirnya kita pada pagi hari ini. Belum selesai ambil, menunjukkan ketidakikhlasan. Mudah-mudahan barokah hadirnya kita pada pagi hari ini. Insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit pusing-pusing mudah-mudahan hilang pusingnya, kolesterol, asam urat, mudah-mudahan hilang kolesterol, asam urat. Amin ya Rabbal. Yang sakit gigi mudah-mudahan hilang. Nah, hilang sakitnya apa? Gigi nah. Mudah-mudahan hilang segala penyakitnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah hadir kita pada pagi hari ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hadir pengajian, apalagi ikut memfasilitasi. Apa fasilitas? Bahasa Madura. Ikut andil, ikut membantu, apapun bantuannya, termasuk hadirnya panjenengan ikut membantu makmurnya pengajian, gitu. Ikut membantu itu pasti ada balasannya. Apapun bantuannya, saya cuma bantu, cuma aqua 1, ini ada balasannya. Aqua ada harganya. Dulu di zaman Kanjeng Nabi ada salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah. Pernah saya cerita di sini. Abu Hurairah, oh ini enggak Abu Hurairah. Kalau ada orang perempuan tidak tahu saya maklumi. Tapi kalau ada orang laki tidak tahu Abu Hurairah berarti tak oning Jumatan. Karena setiap Jumat disebut sama Bilal, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqat laut sampai akhir. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Berarti kalau ada orang laki tidak tahu ke Abu Hurairah, tidak pernah Jumatan atau telat. Ya. Tahu ini Abu Hurairah ini? Terpaksa tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah ini kumpul bareng Kanjeng Nabi tidak lama. Kumpul bareng Kanjeng Nabi hanya sekitar 4 tahun. 4 tahun kumpul Kanjeng Nabi. Tapi 4 tahun ini menjadikan Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi. 4 tahun kumpul sama Kanjeng Nabi, berapa sabda-sabdanya Nabi yang beliau bisa sampaikan lagi? Kalau saya panjenengan kumpul kiai 4 tahun, kira-kira disuruh menyampaikan lagi omongannya kiai yang 4 tahun bisa berapa? 100? Sampai kita ini kumpul pengajian sudah berapa tahun? Mulai zaman almarhum ya? 5 tahun lebih nih? 10 tahun? Berapa? 10 tahun ya? 8 tahun? Lebih? Belasan tahun. Sekarang kalau dikasih pulpen, kertas sampai tulisan isi pengajian mulai 11 tahun yang lalu, berapa kira-kira? 100? Banyak Beb. Coba tulis 1, 2, 3. Oh banyak Beb. Oh nggak lupa ya, lupa semuanya kan iya kira. Ini 10 tahun kita disuruh nulis 100 belum tentu. Sayyidina Abu Hurairah 4 tahun kumpul Kanjeng Nabi bisa meriwayatkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi sebanyak 5.374. Berapa? 5.000. Sudah banyak silap. 5.700. 5.000
370 berapa? 537 kata Habib Jawad 4 angka. 5.374. 5.000 hadis dari Kanjeng Nabi beliau sampaikan. Hasil ngaji berapa? Berapa tahun? 4 tahun bareng Kanjeng Nabi ngaji sampai bisa mengeluarkan Nabi Muhammad pernah bilang begini, Nabi Muhammad pernah bilang begini, Nabi Muhammad bilang begini, sampai 5.000 hadisnya Kanjeng Nabi. Kita saja jangan yang 10 tahun yang lalu. Selesai pengajian, pulang ke rumah kadang-kadang ditanya sama istri, Mas, ngaji apa mau Mas? Banyak deh. Apa Mas? Ya banyak sudah deh. Di antaranya Mas, banyak. Bukan karena banyak, karena sudah hilang, lupa semua sudah habis. Ini Sayyidina Abu Hurairah 5.000 hadis dari Kanjeng Nabi. Bahkan beliau mengatakan apa? Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Saya hafal dari Kanjeng Nabi itu 2 wadah. Kalau hadis itu bisa dipilah-pilah sama Sayyidina Abu Hurairah, beliau hafal 2 wadah, 2 ember. Mungkin nih bahasa kita begitu. Yang satu faqad batastuh. Yang satu sudah saya sebarkan, makanya jadi hadis 5.374 hadis. Yang satu kata Sayyidina Abu Hurairah, "Lau batastuhu quti'a hadzal bal'um," kata beliau. Quti'a hadzal bal'um. Yang satu wadah lagi, separuhnya lagi, andai kata saya lepas begitu saja, diocol begitu saja, kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ini bakal dipenggal karena banyak orang yang ilmunya tidak nutut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata beliau mendapatkan barokah bisa hafal 5.000 hadis itu tadi. Beliau sendiri pernah cerita kenapa. Beliau mengatakan, "Kuntu uksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi Muhammad. Kata beliau, saya ini sering duduk sama Kanjeng Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi kelihatan ngaji, saya ikut ngaji. Saya ikut ngaji, kalau Kanjeng Nabi terlihat ngaji mesti ikut dimanapun. Apa ndak kerja? Sayyidina Abu Hurairah ini termasuk orang yang ndak pandai kerja. Makanya isinya cuma ngaji. Kadang-kadang ada orang datang nganteri. Ya. Kalau ada orang bilang, "Wah enak, ndak kerja tapi ikut mah." Tapi kadang tuh kelaparan. Ya, ada 2 orang sahabat Nabi, pernah satu adik kakak, yang satu kerja terus, yang satu ngaji tok sama Kanjeng Nabi. Ngaji terus. Yang kerja ini pulang ke rumah bawa makanan, saudaranya ikut makan, ngaji lagi. Gak terima, protes. Ini gak bisa dibiarkan ini. Masa dia ikut makan tok, makan. Saya yang kerja. Pasti dia marahi sama Kanjeng Nabi ini nanti. Saudara saya ini ikut makan saja, ngaji tok, gak ikut kerja, saya yang kerja. Datang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya hasanun sahih. Ya. Kata sahabat yang kerja ini bilang, "Ya Rasulullah, ini saudara saya ngaji tok sama sampean. Ngaji, saya yang capek kerja, hasil pulang bawa makanan, dia yang ikut makan, pulang ngaji lagi. Kok enak Kanjeng Nabi?" Mungkin pikiran dia, Nabi Muhammad bakal marahi. "Oh, ngaji tok kerja sana." Mungkin kalau sampai punya anak nih, "Oh ini mondok dia tidak nulungi kerja. Anak saya kalau saya pondokkan mau makan, apa siapa yang nulungi saya kerja?" Apa jawaban Kanjeng Nabi? Jawaban Kanjeng Nabi, "La'allaka turzaku bih." Jangan salah kamu. Kamu itu bisa jadi dapat rezeki, bisa hasil kerjamu gara-gara membantu orang yang ngaji. Jadi jangan berpikir orang tua di rumah usaha anaknya di pondok itu tidak bantu apa-apa, kata Kanjeng Nabi. Yang ngaji itu bisa ngasih barokahnya ngaji, yang kerja ikut hasil. Beb, saya seminggu ngaji full, mulai pagi kerja. Hari Rabu saya luangkan waktu untuk ngaji setiap pagi di sini. Jangan khawatir, barokah yang hari Rabu bisa jadi gara-gara satu hari itu sepanjang hari sampai dapat rezeki gara-gara yang ngaji. Saya jadi pikir, wah coba Rabu ini
isi kerja Beb, insya Allah tambah lagi hasil saya. Salah. Kata Kanjeng Nabi, bisa jadi yang ngaji itu ngasih barokah sehingga usahanya dapat hasil. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah menyalahkan orang ngaji, dan ketika ngaji sampaikan bahwasanya mudah-mudahan ini barokah yang bisa menghasilkan rezeki buat saya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan saya ini sering ngaji sama Kanjeng Nabi. Wa annahu haddatsana yauman. Suatu waktu Kanjeng Nabi ketika mau duduk ngaji, mau duduk untuk belajar sama para sahabat, faqala, tiba-tiba Kanjeng Nabi mengatakan begini, man yabsutu lahu man yabsutu thawbahu hatta afragha min hadithi thumma yubbidahu. Kata Kanjeng Nabi, ini sudah enak nih, mejanya sudah ada apa namanya ini, taplaknya, bulu halus, masya Allah. Kanjeng Nabi mau duduk, Kanjeng Nabi itu tidak punya alas di bawah, masjidnya zaman dulu masih tanah. Kanjeng Nabi tiba-tiba bilang kepada sahabat ini, ayo siapa yang mau mengorbankan bajunya untuk saya pakai alas duduk, kemudian ambil lagi waktu selesai. Bukan diambil sama Kanjeng Nabi, pinjem. Kalau bahasa sekarang ini, taplak meja sudah ada mejanya, tidak ada taplaknya. Terus ayo siapa yang mau pinjamkan bajunya buat taplak? Iya. Itu Sayyidina Abu Hurairah mendengar, wah siapa yang mau pinjamkan, kata Sayyidina Abu Hurairah, fa akhadtu ridai fa basattu thawbi aw ridai. Ada yang mengatakan saya buka baju. Dalam satu riwayat mengatakan beliau itu sampai buka baju untuk alas duduknya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan enggak, bukan baju tapi pakai sorban. Karena sorban ini kan termasuk pakaian, ya. Sorban. Itu bahasa Arabnya rida. Rida itu yang biasa dipakai di sini namanya rida. Iya, bahasa Arab ini kaya. Sorban, bahasa Indonesia kan sorban nih. Mau gimana pun ya sorban. Pokoknya nang ngisor, nang dhuwur, pokoknya sorban. Kalau bahasa Arab beda. Sampai pakai begini namanya rida. Apa? Rida. Kalau sampai pakai begini, apa ya? Jadi wong sing udeng-udeng. Bahasa Arabnya imamah, apa? Imamah. Kiai, para alim ulama, para habaib biasanya memakai di sini wali songo. Kalau sampai lihat fotonya, ini yang di kepala bukan udeng-udeng tapi imamah. Padahal ya sama-sama sorban. Kalau dipakai seperti ini, ada sebagian para alim ulama kalau pakai sorban seperti kerudung, seperti begitu. Ini bahasa Arabnya, walaupun bahasa Indonesianya sorban, bahasa Arabnya namanya toilasan, apa? Sampai nggak usah mungut mulai tadi ngomong, pokoknya artinya surban. Napa surban? Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ambil sorban saya hamparkan, saya gelar di tempatnya Kanjeng Nabi duduk. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW duduk di sorban saya. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai Kanjeng Nabi ngaji, sorban ini diserahkan lagi ke Sayyidina Abu Hurairah, dikembalikan ke Sayyidina Abu Hurairah. Berarti kan cuma nyewa, pinjem saja Kanjeng Nabi. Tidak diambil, tidak keluar uang sama sekali. Pinjemkan sorban. Apa kata Kanjeng Nabi? Fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni. Kata Kanjeng Nabi, ini yang minjemkan sorban, siapa ini yang minjemkan sorban? Insya Allah tidak akan lupa apa yang saya katakan selama-lamanya. Pokoknya dengar apa dari saya, insya Allah tidak akan pernah lupa. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Fawallahi, demi Allah, mana situ syai'an sami'tuhu minhu sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari saya minjemkan sorban, saya tidak pernah lupa sabda-sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah apa? Barokah apa? Barokah sorban. Cuma pinjamkan sorban dapat barokah. Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah lupa hadisnya Nabi Muhammad sampai ngalah-ngalahi sahabat yang lainnya. Sampai kalau itu hadis Nabi, ketika dengar hadis itu lebih banyak
An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Apa sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Abu Hurairah. Kalau ngomong hadis, kalah semua sahabat. Sayyidina Umar itu kumpul mulai dari Mekah, tidak kurang dari 20 tahun kumpul kanjeng Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu kumpul sama kanjeng Nabi mulai kecil bareng sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah SAW. Tapi kalau ngomongkan banyak-banyakan hadis, ternyata lebih banyak hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa? Barokai sur. Ini pelajaran besar dari Sayyidina Abu Hurairah. Orang bantu ngaji, orang bantu majelis taklim, bantu pengajian, pasti ada barokahnya. Tapi kan untung kita ini tidak dikasih barokah yang sama seperti Abu Hurairah. Kalau setiap yang nyumbang surban, nyumbang taplak, nyumbang karpet, alim kabeh lah. Ulang semua, apal beb jadi kiai kabeh lah. Kan gitu. Bunyai semua, apal semuanya. Tapi barokahnya Allah bagi dengan yang lain-lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang dikasih barokah apal hadis, yang santri bisa dapat ngaji luar biasa, alhamdulillah lancar. Yang ngajar bisa lancar ngajarnya, yang belajar bisa lancar belajarnya, yang kerja barokahnya nyumbang, barokahnya memfasilitasi pengajian, insya Allah kerjanya dikasih gampang oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Itu kita yakin barokahnya pengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu punya sakit, namanya bahasa Arabnya bawasir, atau bahasa kita wasir. Beser nih. Oh beser. Bukan beser. Bawasir nih ambeien. Ambeien nih ambeien nih. Napa betulan apa? Ambeien nih. Ambeien itu sakit di belakang. Mohon maaf nih Bu, sakit di belakang. Kalau sakitnya ambeien itu parah, diem saja netes darah itu. Kalau waktunya parah. Nih, saya punya saudara ada yang sakit ambeien. Kalau sudah parah sakit. Jangankan begitu, mau buang air itu kenapa? Ngeden. Apa? Ngeden ah? Ajen. Itulah nih. Makanya alhamdulillah kita ini yang ngeden sampai meringis tidak sakit itu alhamdulillah. Walaupun cuma kenapa? Betul apa? Ajen. Ya itulah saya repot Pak. Bahasa Indonesia apa? Mengejan. Wah, ini sama ajen juga teman-teman. Bahasa Indonesia mengejan. Sampai jangan pikir itu cuma model saja. Mengejan tanpa rasa sakit itu nikmat dari Allah. Berapa Pak? Kalau kita ini kan di kamar mandi yang ayu kelihatan lele lah, sing ganteng hilang gantengnya, kan gitu. Karena ngeden tadi itu, tapi tidak merasakan sakit biasa. Tapi orang yang ambeien mau ngeden sakitnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sakit. Gitu. Sakit yang ujian yang luar biasa. Bahkan kalau sudah parah tanpa terasa netes dalam masalah salam. Kalau yang punya sakit mudah-mudahan sembuh. Imam Syafi'i itu Pak, gitu. Imam Syafi'i itu punya sakit wasir sama. Bahkan parah sakitnya, beliau tingkat tinggi, tingkat sudah parah. Saking parahnya Imam Syafi'i itu kalau ngajar dikasih kursi sama murid-muridnya, kursinya di tengah ini dikasih bolongan, dilubangi. Jadi kursinya lubang, di bawah dikasih ember. Kenapa? Ember ini dikasih ember di bawah. Kenapa? Karena kalau beliau ngajar duduk di kursi, di bawah ini netes sendiri saking sakitnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu murid-muridnya bilang begini, Imam, ya Imam Syafi'i, panjenengan ini kan sakit, sudah uzur, tidak usah ngajar, sudah istirahat di rumah saja. Kalau lagi sakit parah, jangan ngajar, sudah duduk di rumah saja. Biarkan sudah, biar digantikan yang lain. Apa jawaban Imam Syafi'i Pak? Imam Syafi'i mengatakan, hadartu biniyati syifa. Salah kamu kalau nyuruh saya tidak ngaji.
Malah kalau sakit saya kepingin tetap ngaji, karena saya hadir dengan niat barokahnya ngaji, saya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadartu bi niyati syifa. Syifa nek artinya sembuh, kesembuhan, seger, buger, sehat, afiat, waras, sembuh, itu artinya syifa. Kata Imam Syafi'i, salah kalau kamu menyuruh saya istirahat, malah kalau saya sakit, obatnya sakit, itu hadir ngaji. Pertanyaannya, saya sampai sama apa enggak? Kalau sakit tambah semangat atau tambah udur insya Allah Jumat depan, Rabu depan. Wah, insya Allah bulan depan, insya Allah. Bulan depan hujan, udur. Bulan depannya lagi agak ngerges sedikit, udur. Nah Imam Syafi'i, beliau kalau sakit malah semangat hadir. Jangan kan itu Imam Syafi'i, adalah Habib Hasan Asy-Syadzili. Habib Hasan Asy-Syadzili ini guru kita, gurunya Habib Hasim. Habib Hasan Asy-Syadzili, bukan ratusan tahun, baru banyak orang yang ngalami Habib Hasan. Habib Hasan Asy-Syadzili ini anak-anak beliau cerita, putra-putra beliau. Beliau itu punya ngaji umum, pengajian umum hari Sabtu dan hari Rabu. Sabtu dan Rabu jam 6. Pas jam 6 mulai. Itu beliau berangkat dari rumah biasanya jam 6 kurang 10. Sekiranya sampai acara, sampai tempat ngaji di masjid, ya, itu jam 6 pas langsung mulai. Jadi begitu datang mulai. Itu kata putra-putra beliau. Kalau sholat subuh kita berjamaah, kemudian assalamualaikum, beliau itu terasa greges, demam, ya, sudah mulai panas dingin. Beliau belum wiridan ngomong ke anak-anaknya, mobil panasi. Padahal baru selesai sholat subuh. Kenapa bah? Kenapa kok dipanasi? Kan masih nanti ngajarnya. Selesai wiridan langsung berangkat. Setengah 6, jam 5 berangkat duluan. Lu kata anaknya, kan gerges bah. Iya, abah kepingin barokahnya ngaji, gergesnya hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Gara-gara barokahnya ngaji kepingin gergesnya siap kira-kira. Insya Allah, awas sama jangankan sakit, kalau sakit kan memang berat nih. Hujan saja kita ini malas mengajar. Hujan saja malas ngaji. Minimal kaset, enggak apa, minimal tetap ngaji. Karena barokahnya ngaji yang bisa membuat apapun yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit, jangan gara-gara sakit malah enggak ngaji, tambah harusnya kepengen kan? Kenapa? Karena beliau tahu ngaji, tempat taklim, tempat sholawat, tempat wirid, tempat kumpul untuk kebaikan, ini tempat turunnya rahmat. Rahmat Allah turunkan di sini, sehingga beliau tahu kalau saya doa di rumah yang amin tidak banyak, tapi kalau saya doa di sini yang amin bukan cuma mama pengajian. Sampai sakit doa di rumah, ya Allah, asam urat ya Allah. Ya, yang asam urat tunjur sudah silakan. Ya Allah asam urat. Ya walaupun masya Allah, walaupun ahli sholat, ahli ngaji, tapi yang doa satu orang saja. Tapi ketika sampai di sini, mudah-mudahan barokah pengajian, yang sakit mudah-mudahan sembuhkan oleh Allah. Amin. Itu serius amin apa asal menyenangkan yang ngomong? Apa menyenangkan mubalik tuh? Kadang-kadang menyenangkan mubalik. Semoga amin. Turun apapun. Apalagi kalau sudah pengajian mau selesai, mudah-mudahan, amin, cepat baik. Amin itu yang betul. Kenapa? Karena ketika pengajian ini tempat turunnya rahmat. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ada riwayat lain, majtama'a qaumun yadhkurunallah. Tidak ada satu kaum, satu orang, sekumpulan orang yang kumpul ingat Allah. Sampai tadi alhamdulillah sudah baca Yasin, tahlil, ngaji, semuanya karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan hati kepada orang yang hadir. Sampai ngaji seperti ini turun rahmat Allah, tenang hati, tentram hati. Makanya nih, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir apalagi barang menggugah hati, tambah mantap. Makanya sampai beda. Kalau sampai dengar cerita orang-orang yang kendat, kenapa kendat ya? Hah? Arak
Kawan. Kadang-kadang bisa takut salah ngomong. Dulu Habib Hasyim sering ngomong teman, Sin, belajar Madura, belajar, jangan malu belajar, antum pun ocol, 1 kalimat, 2 kalimat keluarkan. Kalau sudah lancar bahasa Madura pasti bisa ngomong seperti ini. Apa Beb? Bede, bedena, bede. Sampai sekarang nggak bisa saya. Apa artinya itu? Ada wadahnya bedak pecah. Bede. Wah, kosan. Kalau itu berarti sudah ahli kata saya. Sampai sekarang beliau tidak ada, ya tidak bisa masih saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa tadi ngomong bede akhirnya. Ya. Kenapa? Turun nazalat alaihimus sakinah. Sampai lihat orang yang kendat, kenapa kendat tadi? Gantung diri lah. Arade. Apabila ada orang yang arade, tawa sama. Apabila ada orang yang gantung diri, bunuh diri, sampai jangan bingung, sampai jangan khawatir. Kenapa? Tidak mungkin jamaah pengajian. Betul. Apa pernah sampai dengar orang gantung diri? Ya Allah, jamaah pengajian Rabu pagi ada? Tidak mungkin ada. Sampai potong kuping saya sudah. Sampai cari berita orang gantung diri yang mulai tahun kapan sampai lihat. Tidak mungkin ada orang gantung diri padahal aktif mengaji. Kenapa Beb? Kok bisa Beb ya? Jadi kalau sampai bawa biasa keluarga pengajian, kemudian ada anak yang gantung diri, ada orang gantung diri, sampai yakin tidak mungkin anak saya. Mestinya tidak membaca, meskipun sampai belum lihat isi rumah. Kenapa? Tidak mungkin orang yang gantung diri ahli pengaji. Kenapa? Karena Allah bilang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah tentram isi hati. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati orang yang berzikir, yang ngaji, yang kumpul-kumpul untuk pengajian. As-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu apa? Ketenangan itu tidak risau, tidak galau. Bukan tidak punya masalah ya. Ketenangan itu kata Allah bukan tidak punya masalah. Apa wali itu? Wali itu kata Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah la khaufun alaihim, tidak takut. Wali itu tidak takut. Apa tidak punya musuh? Punya, tapi tidak punya takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih urusan dunia, tidak sedih. Tapi saya lihat kiai itu, Habib itu, wali itu kok sedih, dia nangis. Itu bukan nangis urusan dunia, karena Allah sendiri yang bilang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang hati Pak. Sampai punya utang banyak, tidak risau. Ada orang yang tukaran, berantem, cekcok, suami istri cekcok, suaminya mumet, ya Allah, ambil tali, taruh di atas, digantung, ngambil kursi, naik, kendat, ada, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa ya kok orang pengajian tidak ada? Karena hatinya Allah yang bikin. Hatinya Allah yang bikin, tergantung Allah mau ngasih sumpah atau mau ngasih senang. Mau ngasih tenang atau mau ngasih bingung, itu Allah yang bikin. Karena setelannya ini di tangan Allah. Ada orang punya masalah 100, tenang biasa. Ada orang punya masalah 1 mumet, tidak keluar-keluar. Sampai jadi pikiran, jadi sakit, jadi ini. Kenapa? Karena hati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis qudsi yang artinya, tugas kalian tuh bertakwa kepada saya, kata Allah. Masalah hati itu masalah saya. Sedunia hatinya itu di tangan saya. Ketika kalian bertakwa, hatinya semua orang akan aku alihkan untuk senang kepadamu. Ketika kalian tidak bertakwa, hati orang-orang akan saya buat semuanya musuh kepadamu, dan bahkan bisa hatimu sendiri dibuat bingung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu Pak, ketika orang-orang yang tahu bagaimana kualitas pengajian, bagaimana barokahnya pengajian, pasti seperti itu.
Apa? Beliau malah niat hadartu biniyatish syifa. Ya Allah, saya niat hadir di sini ya Allah supaya dapat kesembuhan ya Allah. Ya Allah. Maka kadang-kadang kalau kita ini ditanya, hadir pengajian males, tapi kok tiba-tiba hadir pertama? Kenapa? Banyak utang, deh. Ada orang yang seperti itu. Hadir mesti terakhir. Kalau waktunya punya utang, pertama. Ya, gimana ya saya jawabnya ya? Ya, dibilang salah ya salah. Memang tidak pernah hadir pertama. Begitu punya utang baru ingat sama Allah. Tapi hadirnya panjenengan pertama karena berharap barokahnya pengajian untuk melunasi hutang, itu betul bisa terjadi. Tapi jangan hanya ketika punya hutang. Hadir hutang terakhir nyantai sih pakai tabungan. Wah, hadir hutang akeh, kalau punya hutang banyak, hadir pertama. Mudah-mudahan, mudah-mudahan barokah pengajian, insya Allah hutang saya lunas. Kasep. Tiap hari kemana? Ta'arraf ilallah bil raha ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah. Kenali Allah, kenalan sama Allah, mendekat kepada Allah ketika santai, ketika bahagia, ketika senang, maka ketika susah tidak usah bingung, Allah sendiri yang akan ngatasi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tempat turunnya nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah, bahkan juga di tempat yang diadakan pengajian dzikir kepada Allah, Allah akan mengutus malaikat mengelilingi tempat seperti ini, Pak. Cuma untungnya kita ini tidak dikasih terlihat, gitu. Tidak dikasih ngelihat kita ini. Kalau kita bisa lihat aulianya Allah, ada banyak yang ketika pengajian langsung merentak. Itu kenapa? Melihat malaikat banyak. Gimana? Lihat arwahnya solihin banyak di tempat ini. Bingung nunduk beliau. Kita alhamdulillah. Wah, kok enak ya? Itu bukan enak, Pak. Nikmat itu nikmat. Kalau tidak kuat yang nerima, bukan jadi nikmat, malah jadi adab. Kita baca cerita, Siti Maryam wiritan, sholat tahajud, puasa wiritan. Itu kata Allah, ketika Nabi Zakaria masuk, ayah angkatnya Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Banyak makanan-makanan. Saya tahajud setiap malam, aku tidak pernah turun makanan, ya. Pak, Bu, masalahnya bukan Allah tidak bisa menurunkan makanan. Allah yang menurunkan makanan ke Siti Maryam, Allah juga bisa menurunkan makanan ke orang gondeng. Tapi masalahnya wong gondeng kuat apa mboten? Kuat apa tidak kita ini? Kita sholat Allahu Akbar tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sholat lagi Allahu Akbar. Sampai lama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terubah kebuli, salam. Saya mau tanya, Pak, Melayu apa makan? Makan awali. Makan awali, benar ya? Besok mudah-mudahan di sini sholat tahajud, sampai coba sendiri, tidak ada orang tahajud, Allahu Akbar, sampai nuncar, Ustaz. Makan sego kuning. Melayu apa makan? Makan. Saya yakin lari tidak mungkin makan. Kalau sempat bungkus, alhamdulillah. Bukan karena Allah tidak bisa menurunkan, Allah bisa menurunkan. Cuma masalahnya kalau diturunkan asli, kita ini takut. Sehingga ketika kita takut, bukan jadi nikmat, malah jadi besok tidak ada yang tahajud. Kenapa? Medeni angkel. Sholat tahajud dikasih nikmat, malah dibilang angkel. Makanya Allah ganti umat Nabi Muhammad. Kecuali orang-orang aulia yang kuat hatinya, diturunkan makanan biasa. Banyak itu, Pak. Banyak ulama-ulama yang aulia yang seperti itu. Ketika sholat ada makanan, keluar makanan hangat, roti. Al-Habib Ahmad bin Hasan Atlas itu sholat. Ketika sholat muncul ziarah muncul roti hangat, Pak. Tidak ada orang yang ngantri. Kalau sampai dimakan apa bingung? Bingung, seperti kadang-kadang yang biasa saja heboh gitu. Ada orang umroh, haji, pulang roh, saya ketemu malaikat, saya begitu jatuh ada yang ngangkat, ditorong. Begitu naik, saya lihat orangnya sudah hilang, Kemana? Ya jelas hilang, wong ewonan sakmono, Pak.
Orang ribuan sampai mau nyari orang yang nolong, ya sudah jalan hilang Pak. Itu malaikat mungkin saya pikir, kapan ada ketemu malaikat? Ya, kita ini kadang-kadang tak lah. Makanya Allah itu bukan tidak mau ngasih, tapi melihat kemampuan yang dikasih. Ketika kita tidak mampu, ya tidak kuat, Allah kasih yang santai. Apa? Diganti. Kalau zamannya Siti Maryam dikasih makanan, zaman kita dikasih ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya malaikat ini kata Allah, hafathumul malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Ini malaikat di atas kita, ini malaikat Pak. Malaikat semua. Percaya sampai? Pernah lihat? Untuk tidak pernah lihat. Malaikat ini semuanya. Dan malaikat itu tugasnya untuk menjaga orang dan mengaminkan doa-doa orang yang ada di sini. Sampai doa, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat ya Allah. Ini semua amin. Itu malaikat bilang amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Makanya barokah pengajian, sampai ketika hadir pengajian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan akhirat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan rezeki seret, ya Allah, saya hadir di antara niat saya, mudah-mudahan hadirnya saya membawa rezeki yang barokah. Amin. Ya Allah, rezeki saya seret ya Allah, barokah pengajian, mudah-mudahan rezeki lancar. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Makanya para ulama selalu berdoa seperti itu. Di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat istimewa, Rasulullah SAW mengajarkan kepada hambanya, kepada umatnya untuk terus berdoa. Ayo doa, doa dimanapun doa, dimanapun doa, khususnya di tempat-tempat yang istimewa. Sampai doa di rumah bisa. Tapi kenapa sih para alim ulama itu nanti beberapa waktu ngajak ayo ziarah, kan gitu? Ziarah aulia, ziarah wali songo, ziarah wali lima. Di tengah ziarah doa, tengah-tengah ziarah doa, ya Allah. Ayo monggo yang punya hajat, mudah-mudahan. Pertanyaannya, sampai doa di wali, sampai di wali songo, ke Sunan Ampel sama di rumah, sama-sama bisa doa apa enggak? Tapi kenapa kita sampai jauh-jauh ke Surabaya, ke Ampel, kepingin doa di Ampel? Kenapa? Karena tempat itu lebih mustajab. Karena itu tempat kumpulnya orang, tempat arwah yang luar biasa, tempat turunnya nazalat alaihimus sakinah, tempat turunnya rahmat dari Allah, sehingga ketika doa di situ lebih mustajab daripada ketika doa di rumah. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang diijabah oleh Allah. Terakhir Pak Bu, terakhir oleh-oleh, terakhir oleh-oleh. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan 3 wasiat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik pernah diajari oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Anas, maukah kamu aku ajari 3 hal yang pasti bermanfaat untukmu? Kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Apa kata kanjeng Nabi? Dicatat dan diamalkan kalau bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaihi yatil umruk. Kata kanjeng Nabi yang pertama, kalau kamu ketemu umat saya, siapapun dia, kenal, tidak kenal, saudara, bukan saudara, orang dekat, orang jauh, siapapun dia, besar, kecil, kata kanjeng Nabi, jangan lupa mengucapkan salam. Ketemu wong ucapno, ketemu siapapun ucapkan salam. Jangan harus kenal. Kita ini kan kebiasaannya kadang-kadang kalau kenal salam, kalau tidak kenal tidak salam. Kata kanjeng Nabi, siapapun dari kalian ketemu umat saya, siapapun dia, ucapkan salam. Kalau assalamualaikum sing bener, assalamualaikum, yang betul. Karena sampai jawab dia paham. Kalau jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau bisa lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam yang lengkap. Kalau di jalan, walaupun di jalan, apalagi ketemu orang yang kenal, tidak kenal disuruh salam sama kanjeng Nabi. Kalau di jalan jangan cuma bel sepeda motor Pak yang itu. Kadang-kadang lewat kawasan, loh, bel itu dipakai kalau jauh orangnya sekiranya tidak dengar ucapan kita, supaya dengar pakai bel.
tangan ngebel, mulut bilang assalamualaikum. Cantik. Tin. Tidak ada pahalanya itu. Pahalanya itu ketika sampai tin assalamualaikum. Yang di sana tidak dengar assalamualaikumnya, tapi dengar obel itu pasti salam. Tin waalaikum. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang melaksanakan itu, kalau ketemu orang salam, yatil umruk, akan panjang umur. Resep panjang umur, sering-sering mengucapkan salam. Siap? Assalamualaikum. Pemaksaan. Yang pertama, yang kedua, kata Kanjeng Nabi, wa idza dakhalta baitaka, kalau kamu masuk ke rumah, kata Kanjeng Nabi, jangan gerusak-gerusuk masuk, jangan asal makan. Ketika kamu masuk ke rumahmu, kata Kanjeng Nabi, fasallim alaihim, maka masuk itu ucapkan salam ke dalam orang yang ada di rumah. Buka pintu, assalamualaikum. Ya nadanya terserah, Waalaikumsalam. Salam. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kan kayak wong Arab itu, Pak. Untuk biasa sudah. Oh, nadanya bebas, yang penting assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, monggo. Yang penting salam, kata-kata tadi. Kalau pas tidak ada orang, bagaimana? Kata Kanjeng Nabi, para ulama ngajari, ketika tidak ada orang sekalipun, tetap ucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, sampai yang tambahi, kan sampai buka, assalamualaikum. Tidak ada orang, takut ada yang jawab, bingung namanya. Begitu assalamualaikum, sampai yang tambahi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kata ulama gitu kan? Kalau masuk ke rumah tidak ada orang, salamnya ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan tidak ada orang, Beb, karena ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada malaikat, ada jinnya, ada macam-macam. Itu kita ucapkan assalamualaikum. Apa kata Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, siapa yang masuk ke rumah selalu mengucapkan salam, yaktsuru khairu baitik, maka kebaikan di rumah itu akan meluber luar biasa besar. Rumah itu akan aman, tentrem, adem, ayem, tidak gampang tukaran, rezeki alhamdulillah lancar, semuanya barokah mengucapkan salam. Maka disebutkan dalam syarahnya tafsir Jalalain, syarah As-Sawi, tafsir As-Sawi, dikatakan, barang siapa, ini kalau bisa diamalkan, barang siapa yang masuk ke rumah, kemudian mengucapkan salam kepada orang rumah dan membaca ayat kursi, ada riwayat tambah ayat kursi, ada riwayat yang tidak mengatakan tidak pakai ayat kursi, membaca ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas, kemudian sholawat kepada Nabi 3 kali. Oke, berarti assalamualaikum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir kul huwallahu ahad, sampai terakhir kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian sholawat dengan sighah bagaimana? Sighah terserah. Kalau bisa dengan sighah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Kata Imam As-Sawi, dikatakan oleh para ulama, dikasih ijazah, saya dapat ijazah dari guru-guru kita, sampai silahkan diamalkan. Siapa yang membaca itu setiap masuk ke rumah, maka rezekinya akan jadi rezeki yang luar biasa lancar, luber, bahkan bukan cuma penduduk rumah, bahkan penduduk di samping-samping rumahnya. Tonggo-tonggone melok, katut, lancar rezeki. Masuk ke rumah, baca salam, ayat kursi, kul, cekul boleh tok, terus kul wallahu ahad, an-falaq samaan, kemudian sholat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Sampai yang baca rezeki luar biasa, bahkan dikatakan oleh ulama sampai tumpah-tumpah luber. Makanya sing males-males, misal sampai males, jangan bingung, sampai ajari tonggo sampai. Kan tadi janjinya apa? Yang baca rumah tersebut rezekinya lancar, bahkan sampai ke tetangga-tetangga. Lek sampai males, minimal tonggo sampai baca sampai melok sugih. Siap? Siap yang mana? Yang mengajari apa membaca? Ngajari apa membaca?
Jangan, Kanjeng Nabi mengatakan, siapa yang masuk ke rumah baca salam, maka insya Allah kebaikan di rumah tersebut akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, wasolli sholatat duha. Kata Kanjeng Nabi, jangan meninggalkan sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Kenapa? Fa innaha sholatul awwabinal abror. Kata Kanjeng Nabi, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang luar biasa mulia di hadapan Allah. Tandanya orang mulia di hadapan Allah tidak meninggalkan sholat duha. Siap nggih? 3 wasiatnya Kanjeng Nabi. Ketemu orang, ucapkan. Masuk ke rumah, ucapkan. Yang pertama, ketemu orang ucapkan salam panjang. Yang kedua, masuk ke rumah ucapkan salam. Luar biasa baik isi rumahnya. Tidak gampang tukaran, tidak gampang marah-marahan, tidak gampang amuk-amukan. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tuh. Mudah-mudahan bisa diamalkan nih. Mudah-mudahan jadi rezeki yang barokah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala keinginan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan punya urusan digampangkan, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ditakdir untuk berbakti kepada beliau-beliau yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah terima di sisinya, Allah muliakan, Allah kumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kalau sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر اسرار الفاتحه والى حضره النبي